Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Bintang dengan NIM 231030341032. Di sini saya akan memberikan langkah-langkah dalam membuat database Tokoku. Pertama-tama kita buka dulu examnya, kemudian kita aktifkan MySQL-nya, kemudian akan menampilkan seperti ini. Maka sudah aktif, kemudian kita buka MySQL-nya. Di sini saya sudah membuat codingannya. Terus langkah pertama kita akan membuat database-nya dengan query create database Tokoku. Kemudian kita run dengan cara set enter, maka akan menampilkan output seperti ini. Kemudian berikutnya kita use database yang sudah kita buat, kita run lagi, kemudian akan menampilkan output seperti ini. Langkah berikutnya kita membuat tabel member dengan query create tabel member yang berisi ID member, nama, dan tanggal lahir. Kita run. Jika sudah, langkah berikutnya kita akan menampilkan deskripsi tentang tabel member yang baru saja dibuat dengan query descript member. Kita run. Langkah berikutnya kita memasukkan data yang sesuai ke dalam tabel member dengan query insert into yang berisi ID member, nama, tanggal lahir. Kemudian kita run. Jika sudah menampilkan output seperti ini, maka sudah masuk. Kemudian kita melihat isi tabel member yang sudah masuk dengan query select from member. Kita run, maka akan menampilkan ID member, nama, dan tanggal lahir. Langkah berikutnya kita membuat tabel barang dengan query create table barang yang berisi ID barang, nama barang, harga, stok, dan merek. Kita run. Berikutnya kita akan menampilkan deskripsi tentang tabel barang yang baru saja dibuat dengan query descript barang. Kita run. Di sini akan menampilkan ID barang dan nama barang, stok, merek, dan harga. Kemudian langkah berikutnya kita akan memasukkan isi tabel barang dengan query insert into barang, ID barang, nama barang, harga, stok, dan merek. Kita run. Jika sudah muncul output seperti ini, maka sudah masuk. Kemudian kita akan menampilkan seluruh data dalam tabel dengan query select from barang. Kita run. Di sini akan menampilkan ID barang, nama barang, harga, stok, dan merek. Kemudian jika sudah, kita ke langkah berikutnya, membuat tabel karyawan dengan query create table karyawan ID yang berisi ID karyawan, nama karyawan, username, dan password. Kita run. Jika sudah, kita cek tabel yang sudah kita buat dengan cara descript karyawan. Kita run. Kemudian akan menampilkan ID karyawan, username, nama, dan password. Jika sudah, langkah berikutnya kita akan membuat memasukkan isi tabel karyawan yang berisi ID karyawan, nama, dan username dan passwordnya. Kita run. Jika sudah, kita langkah berikutnya akan menampilkan tabel karyawan dengan query select from karyawan. Kita run, maka akan menampilkan ID karyawan, nama, username, dan password beserta nama, username, dan passwordnya seperti ini. Jika sudah,
Berikutnya membuat tabel supplier dengan query create table supplier yang berisi ID, nama, dan alamat. Kita run. Jika sudah menampilkan output seperti ini, kita cek tabel yang sudah kita buat dengan query describe supplier. Kita run, maka akan menampilkan tabel seperti ini yang berisi ID, nama, dan alamat. Langkah berikutnya kita akan memasukkan isi tabel dengan query insert into supplier yang berisi ID supplier, nama supplier, dan alamat. Kemudian kita run. Jika sudah muncul output seperti ini, kita cek tabelnya dengan query select from supplier. Kemudian kita run, maka akan menampilkan output seperti ini yang berisi ID supplier, nama supplier, dan alamat. Kemudian kita akan membuat tabel penjualan dengan query tabel penjualan yang berisi nomor nota, tanggal penjualan, jumlah barang, total, ID member, ID barang, ID karyawan. Kemudian kita run. Berikutnya kita cek yang sudah kita buat. Di sini berisi nomor nota, tanggal penjualan, jumlah barang, total, ID member, ID barang, ID karyawan. Kemudian langkah berikutnya kita akan memasukkan isi tabel penjualan dengan query insert into penjualan, dan query-nya seperti ini kurang lebih. Kita run, kemudian kita cek yang sudah kita masukkan ke tabel dengan query select from penjualan. Kemudian akan menampilkan output seperti ini yang berisi nomor nota, tanggal penjualan, jumlah penjualan, total, ID member, ID barang, dan ID karyawan. Langkah berikutnya kita akan membuat tabel pembelian dengan dengan query create tabel pembelian yang berisi nofaktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan, dan tanggal pembelian, jumlah barang, dan total. Kita run. Jika sudah dibuat, maka kita cek dengan cara deskripsi pembelian, maka akan menampilkan output seperti ini. Langkah berikutnya kita akan mengisi tabel pembelian dengan query seperti ini. Insert into pembelian yang berisi nofaktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan, tanggal pembelian, jumlah barang, dan total. Kita run. Kemudian jika sudah, kita cek dengan query select from pembelian, maka akan menampilkan nofaktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan, tanggal pembelian, jumlah barang, dan total. Kemudian langkah berikutnya kita akan menampilkan jumlah member dengan query select count as jumlah member from member. Kemudian kita run, maka akan menampilkan output seperti ini. Kemudian langkah kedua, kita akan menampilkan barang jumlah paling banyak dibeli dengan query select nah barang, jumlah barang, total terjual dari penjualan. Kemudian kurang lebih seperti ini. Kita run, maka akan menampilkan output seperti ini. Langkah berikutnya kita akan menampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam transaksi pembelian dengan query seperti ini.
kita run, maka di sini akan menampilkan nama supplier dan jumlah aktivitas. Kemudian langkah berikutnya kita akan menampilkan total jumlah barang yang dijual dengan query kurang lebih seperti ini. Kita run, maka akan menampilkan total barang yang terjual. Berikutnya kita menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang jumlahnya di antara 3-7 dengan query kurang lebih seperti ini. Maka di sini akan menampilkan output seperti ini yang berisi nama barang, jumlah barang. Terus langkah berikutnya kita akan menampilkan nama barang yang dibeli jumlahnya kurang dari 5 dengan query seperti yang ada di sini. Kita run, kemudian di sini akan menampilkan output seperti ini yang berisi nama barang dan jumlah barang yang terjual kurang dari 5. Kemudian langkah berikutnya kita akan menampilkan barang yang paling sedikit dibeli dilihat dari jumlahnya dengan query seperti ini. Di sini akan menampilkan nama barang dan total yang terjual paling sedikit dibeli dari jumlahnya. Kemudian langkah berikutnya kita akan menampilkan nama barang dan nama supplier yang punya kode supplier 0001 dengan query seperti ini. Kemudian kita run, akan menampilkan nama barang, total barang, nama supplier. Kemudian berikutnya kita akan menampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang dilayani oleh karyawan 0101. Kita run, maka akan menampilkan nama barang, nama, jumlah barang yang dilayani oleh karyawan 001. Kemudian yang terakhir kita akan menampilkan transaksi penjualan, nama barang, jumlah barang yang nama karyawan yang melayani pada tanggal 2014 bulan 10 tanggal 25. Dengan query seperti ini kita run, maka akan menampilkan transaksi penjualan yang dilayani pada tanggal 2014 bulan 10 dan tanggal 25. Di sini akan muncul nama barang, jumlah barang, nama barang, kemudian sudah. Kemudian untuk menampilkan gambar tabel relasi dengan cara berikut, kita klik database, kemudian reverse engineer, terus kita next, kita tunggu, kita next, terus kita cari database Tokoku. Jika sudah, kita next dan next dan execute. Kita tunggu, next, finish. Kemudian akan menampilkan gambar sebagai berikut. Langkah terakhir kita tata sesuai dengan laporan. Kurang lebih tabel relasinya seperti ini, penyusunannya sesuai dengan format yang ada di laporan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.